Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Yang terhormat segenap Dewan Juri serta saudara-saudaraku sedharma yang berbahagia. Puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan cerita Buddhis dengan judul 1000 Pelaku Kejahatan. 1000 Pelaku Kejahatan. Kisah ini diceritakan oleh sang guru ketika berada di Jetawala mengenai tindakan demi kebaikan dunia, seperti yang akan dijelaskan dalam buku ke-12 dalam Mahakana Jataka. Suatu ketika, Brahmadatta memimpin di Benares. Bodhisatta terlahir dalam kandungan ratu. Setelah lahir, ia diberi nama Pangeran Brahmadatta dalam upacara pemberian nama. Pada usia 16 tahun, ia telah menyelesaikan pendidikannya di Takasila, mempelajari 3 Weda, dan mendalami 18 cabang ilmu pengetahuan. Di masa itu, penduduk Benares banyak melakukan perayaan terhadap para dewa untuk menghormati dewa-dewa. Mereka mempunyai kebiasaan untuk menyembelih domba, kambing, unggas, babi, dan hewan-hewan lainnya. Mereka tidak hanya mempersembahkan bunga dan wewangian, tetapi juga bangkai yang masih berlumuran darah. Pikir Bodhisatta, disesatkan oleh kepercayaan tahayul. Sekarang ini, manusia banyak mengorbankan kehidupan makhluk lain tanpa alasan yang kuat. Sebagian besar orang tidak mempunyai keyakinan. Setelah ayah saya meninggal, saya yang mewarisi tahtanya. Saya akan mencari cara dengan sungguh-sungguh agar pembunuhan ini dapat dihentikan. Saya akan memikirkan beberapa cara yang cerdik agar mereka dapat dihentikan tanpa mencelakakan satu makhluk pun. Dengan suasana hati seperti itulah, suatu hari Bodhisatta menaiki kereta kerajaan untuk pergi ke luar kota. Di tengah perjalanannya, ia melihat kerumunan orang di bawah pohon beringin yang suci. Mereka berdoa kepada dewa yang terlahir di pohon itu untuk menganugerahkan mereka, anak laki-laki dan perempuan, kesehatan dan kehormatan sesuai dengan kehendak mereka masing-masing. Turun dari kereta kerajaan, Bodhisatta mendekati pohon tersebut dan bertindak seperti salah seorang pemuja dengan mempersembahkan bunga dan wewangian, memerciki batang pohon tersebut dengan air, dan mengelilinginya dengan penuh hormat. Setelah itu, ia menaiki kereta kerajaannya dan kembali menelusuri jalan ke kota. Sejak saat itu, pangeran selalu melakukan perjalanan seperti itu dari waktu ke waktu, mengunjungi pohon itu dan menyembahnya seperti seorang penganut sejati para dewa. Setelah ayahnya meninggal, ia menggantikannya memerintah negeri itu. Ia menjauhi diri dari 4 ajaran sesat dan mempraktikkan 10 kebaikan yang mulia. Ia memerintah rakyatnya dengan penuh keadilan. Sekarang telah tiba saat untuk meneruskan keinginannya. Ia telah menjadi raja. Bodhisatta akan membuat dirinya memenuhi keputusannya di masa yang lalu. Ia mengumpulkan para menteri, brahmana, golongan masyarakat baik-baik, dan golongan masyarakat lainnya, menanyakan apakah mereka tahu bagaimana cara agar ia membuat dirinya menjadi seorang raja. Tidak ada orang yang bisa menjawabnya. Pernahkah kalian melihat saya dengan penuh hormat menyembah pohon beringin dengan wewangian dan sejenisnya, dan membungkukkan diri di hadapan pohon itu? Kami pernah melihatnya, Paduka.
jawab mereka. Baiklah, saya membuat sumpah, dan sumpah itu adalah, jika saya menjadi raja, saya akan memberikan persembahan kepada pohon tersebut. Sekarang, dengan bantuan dewa, saya telah menjadi raja. Saya akan mempersembahkan apa yang saya janjikan untuk dikorbankan. Karena itu, persiapkanlah hal itu secepat mungkin. Apa yang harus kami persiapkan? Sumpahku, kata raja tersebut. Mereka yang kecanduan melakukan 5 jenis perbuatan buruk, yakni pembunuhan dan lain sebagainya, mereka akan saya bunuh. Daging dan darah mereka, serta isi perut dan organ tubuh mereka akan saya jadikan persembahan. Umumkanlah hal ini dengan iringan bunyi genderang, bahwa raja kita saat masih bergelar raja muda pernah bersumpah, ia akan membunuh dan memberikan persembahan berupa mereka yang melanggar sila. Sekarang raja akan membunuh mereka yang kecanduan melakukan 5 jenis perbuatan buruk dan menempuh 10 jalan yang tidak benar. Dengan jantung dan daging dari 1000 orang, sebuah persembahan akan dilakukan untuk menghormati para dewa. Umumkanlah hal ini agar semua orang di negeri ini tahu bahwa mereka yang melanggarnya setelah hari ini akan saya bunuh sebanyak 1000 orang dan mempersembahkannya sebagai korban kepada para dewa sebagai pemenuhan sumpah saya. Untuk memperjelaskan pernyataannya, raja mengulang syair sebagai berikut. 1000 pelaku kejahatan telah kujanjikan sebagai ungkapan terima kasih untuk dibunuh. Pelaku kejahatan membentuk kerumunan besar. Sekarang sumpahku akan dipenuhi. Patuh pada perintah raja, para menteri membuat pengumuman yang diiringi dengan bunyi genderang sesuai dengan panjang dan lebar kota Benares. Akibat pengumuman tersebut, tidak ada orang yang melakukan kejahatan lama itu lagi. Selama Bodhisatta memerintah, tidak ada seorang manusia pun yang dihukum karena melakukan pelanggaran. Demikianlah, pada akhir kehidupan yang selalu diisinya dengan berdana dan kebaikan yang lainnya, ia meninggal dan bersama pengikutnya kembali ke alam dewa. Sang guru berkata, "Ini bukan pertama kalinya, para biku, Sang Buddha melakukan sesuatu demi kebaikan dunia ini. Beliau juga pernah melakukan hal yang sama di kehidupan sebelumnya." Setelah uraian tersebut berakhir, beliau mempertautkan dan menjelaskan kelahiran tersebut dengan berkata, "Para siswa Buddha adalah menteri-menteri di masa itu, dan saya sendiri adalah Raja Benares." Demikianlah cerita Buddhis yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Namo Samgaya Adi Buddhaya, Namo